Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama adalah ta'rif isim tafdil atau pengertian isim tafdil. Ismu tafdil sighatun tushtaqu minal fi'li liddilalati ala ishtiraki syai'aini fi sifatin wa ziyadati ahadihima 'alal akhar fiha. Isim tafdil adalah isim yang diambil dari fi'il yang menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat. Akan tetapi yang satu melebihi yang lain dalam satu sifat tersebut. Tafdil artinya lebihan atau kelebihan. Isim tafdil ada kalanya berbentuk komparasi atau perbandingan yang berarti lebih dari, atau berbentuk superlatif, perbandingan teratas, yang bermakna paling atau ter. Adapun wazan atau bentuk isim tafdil adalah yustaqu ismu tafdil ala wazni af'alu lil mudzakkar wa fu'la lil muannats. Isim tafdil mengikuti wazan af'alu untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannats. Misal, contohnya Ahmad amharu min Zaidin. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Amharu mengikuti wazan af'alu. Kemudian contoh yang muannats, Maryam fudlan nisa'i. Maryam adalah wanita paling utama. Dalam penggunaan isim tafdil ada 3 rukun tafdil. Yang pertama disebut dengan mufaddal, yaitu kata yang berada sebelum isim tafdil. Yang kedua yaitu isim tafdil adalah kata yang digunakan untuk melebihkan sesuatu. Dan yang ketiga disebut dengan mufaddal alaih, yaitu kata yang berada setelah isim tafdil. Ada 7 syarat terbentuknya isim tafdil atau syurutu istiqaqi tafdil. Yang pertama yaitu isim tafdil berasal dari fi'il sulabi mujarrad. Fi'il dengan 3 huruf tidak boleh membentuk isim tafdil dari fi'il sulabi mazid atau muba'i mujarrad. Kemudian yang kedua dari fi'il musbat, bukan fi'il manfi. Fi'il musbat berarti fi'il yang positif tanpa ada unsur ma yang berarti tidak. Yang ketiga berasal dari fi'il mutasyarif, fi'il yang bisa ditasyrif. Jadi kata seperti ni'mah, mi'sa dan laisa ini tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keempat berasal dari fi'il mabni ma'lum, bukan mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah fi'il dengan arti di yang tidak bisa dijadikan isim tafdil. Yang kelima berasal dari fi'il tam dan bukan fi'il nakish. Jadi kana dan yang serupa dengan kana tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil. Yang keenam, menerima untuk dilebihkan. Ada beberapa lafaz yang tidak bisa dijadikan isim tafdil. Contohnya di sini fi'il mata atau mati yang tidak bisa dijadikan isim tafdil. Kemudian yang ketujuh, isim tafdil tidak boleh dibuat dari lafaz yang menunjukkan warna, cacat, dan hiasan. Jadi kata seperti ahmah, hamroh tidak bisa menjadi isim tafdil. Ada beberapa hal yang terkait dengan isim tafdil, antara lain yang pertama, isim tafdil yang tidak memakai al dan tidak diidhofahkan. Bentuk isim tafdil harus mufrad, mudzakkar, dan nakirah, jadi seperti sumber asli. Kemudian yang kedua, mufaddala alaih atau kata setelah isim tafdil majrur dengan huruf jarmin, jadi ada min setelah isim tafdil tersebut. Contoh, al-ta'iratu asra'u minal qitar. Yang dimaksud di sini isim tafdil kata asra'u. Kata asra'u di sini tidak memakai al dan tidak diidhofahkan. Maka dari itu setelahnya diberi huruf jarmin yang memiliki arti dari kalimat tadi, yaitu pesawat lebih cepat dari kereta api. Jadi isim tafdil yang berupa asra'u kemudian mufaddala alaih berupa al-qitar, di situ adalah huruf jarmin. Kemudian yang kedua, jika ada isim tafdil yang disertai dengan huruf al. Bagaimana jika ada isim tafdil yang menggunakan al? Maka harus ada keserupaan antara al-mufaddal dan isim tafdil. Dari segi muzakkar, muannats,
tasniyah, dan jamaknya. Kemudian al-mufaddal alaihi atau kata setelah isim tafdil tidak disebutkan. Artinya tidak boleh ada mufaddal alaihi setelah isim tafdil yang ada al tersebut. Contohnya, at-tilmidzu huwa al-afdalu. Murid tersebut adalah yang paling utama. Jadi kata al-afdalu yang merupakan isim tafdil tapi dia berawalan al, maka setelahnya tidak ada mufaddal alaih. Kemudian contoh yang kedua, at-tilmidhani huma al-afdolani. Kata afdolnya di situ ada tambahan alif nun karena yang di depan mufaddal atau kata sebelum isim tafdilnya adalah tasniyah. Demikian juga dengan contoh yang ketiga, at-talamidzu humul afadilu. Murid-murid itu jamak, mereka adalah al-afadilu, beberapa orang yang mulia. Jadi disesuaikan antara isim tafdil yang menggunakan al dengan mufaddal dalam hal mudzakkar, muannats, tasniyah, dan jamaknya. Hal-hal yang terkait dengan isim tafdil yang ketiga adalah isim tafdil yang diidhofahkan kepada isim nakirah. Bagaimana jika isim tafdilnya diidhofahkan atau disandarkan kepada isim nakirah? Ketika diidhofahkan kepada isim nakirah, maka isim tafdil tersebut harus selalu berbentuk mufrad dan mudzakkar. Hanya saja tidak diberi huruf min, tidak disebutkan huruf min. Contohnya, hadzal kitabu asmanu kitabin. Kata asmanu itu adalah isim tafdil dengan bentuk mufrad mudzakkar. Kemudian kata setelahnya yaitu kata kitabin. Jadi kata asmanu disandarkan kepada kata kitabin yang berupa isim nakirah. Artinya hadzal kitabu asmanu kitabin. Kitab ini adalah kitab paling berharga. Hadzani al-kitabani asmanu kitabaini. Dua kitab ini adalah dua kitab yang paling berharga. Kata kitabaini ini berbentuk tasniyah, tetapi dia tetap nakirah karena mufaddalnya yaitu yang di depan isim tafdil berupa isim tasniyah. Begitu juga dengan contoh berikutnya, hatanit thalibatani afdalu thalibataini. Jadi mufaddal alai atau kata yang berada di setelah isim tafdil berbentuk seperti itu, berbentuk tasniyah, disesuaikan dengan mufaddal, kata yang sebelum isim tafdil. Namun demikian, isim tafdil harus tetap berbentuk mufrad dan mudzakkar. Ada 3 kata yang berfaedah tafdil tapi tanpa hamzah, artinya tidak sama dengan rumus awal yaitu kata af'alu. Antara lain kata khairun, kata syarrun, dan kata hubbun. Contoh kalimatnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata khair di sini berarti sebaik-baik manusia atau manusia terbaik. Kata khair tetap diartikan dengan kata tafdil walaupun tidak menggunakan hamzah seperti rumus isim tafdil yang seharusnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat.